Oke, assalamualaikum ya Rebun. Selamat datang di podcast DKV, bukan debat tapi diskusi cerdas. Jadi kenalin, aku Zaskia Messi Azalia yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran dari yang awalnya sekolah terus berlanjut ke dunia perfilman? Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, alumni sekolah kita yang sekarang berkarir sebagai filmmaker yang terkenal nih. Beri tepuk tangannya dong. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita tanya dulu, kenalan dulu nggak sih Mas? Ya. Untuk kesibukannya belakangan ini, namanya. Oke, halo semuanya. Nama aku Haris Yulianto. Dulu aku alumni di SMK 4 juga, tapi dulu aku jurusannya masih bernama multimedia sebelum berubah seperti sekarang DKV ya. Kesibukan saat ini aku lagi menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas di Kota Semarang dan juga bekerja di institusi pendidikan sembari menyelesaikan ya tesis sama beberapa proyek film yang masih berlangsung di tahun ini gitu. Nah, tadi kan Mas kan bilangnya soal masuk ke dunia film tuh. Apa kesibukan kali ini kan kayak buat film atau apa. Itu gimana sih langkah awal Mas Haris buat masuk ke industri film ini, Mas? Boleh diceritain nggak? Iya, aktivitas membuat film tentu itu berawal dari kegiatan sekolah ya. Eh, Mengenal film juga di sekolah gitu. Satu kelas waktu itu kami membuat film pendek yang itu dilomba-lombain, yang waktu itu juga kebetulan diputar di salah satu festival film pelajar di Jakarta, itu yang akhirnya membuka landscape apa ya, pemikiran bahwa film pendek, film alternatif itu memiliki ruang dan pasarnya sendiri seperti itu, yaitu festival, penonton-penonton yang tidak terjaring oleh bioskop. Itu awal mulanya. Jadi emang awalnya itu bergerak di film pendek yang waktu itu aku aktifnya bukan sebagai penulis naskah atau sutradara seperti sekarang. Dulu aku mengawalinya sebagai land producer. Itu kayak apa ya? Bagaimana mengurus administrasi yang lapangan gitu. Jadi ada produser, land producer, lah aku yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Misal kameramen butuh apa, artistik butuh apa, yang kemudian nanti aku salurkan ke produserku gitu. Itu yang awalnya itu aku di situ. Jadi sebelum membuat film sendiri di tahun 2020, sejak lulus SMK itu aku ikut syuting-syuting yang ada di Semarang, ya land producer, soundman juga pernah. Jadi itu experience-nya, kemudian aku membuat film di tahun 2020, itu film pertamaku itu. Itu sih kalau awal mulanya. Jadi emang proses keberlanjutan yang tetap aku jaga hingga apa namanya hingga sekarang gitu, komitmen itu sih. Nah, kan tadi kan awal mulanya kan syuting sama teman-teman nih, Mas. Itu tuh emang tugas atau ada komunitas di sekolah gitu buat ngadain film itu. Kan untuk sekarang kita ada komunitas nih di SMK. SMK ya. Eh Dulu tentu film pertama sekali itu kan judulnya Sang Patriot Cilik, itu emang itu dibuat untuk tugas sekolah ya. Kalau nggak salah itu kelas 3 semester awal. Jadi itu ada tugas dari guru jurusan membuat film pendek itu, lahirlah film Sang Patriot Cilik. Dan yang menurutku kenapa semangat spirit di sekolah itu terbangun ya karena hubungan dengan kakak kelas, dengan adik kelas itu sangat sangat kuat gitu, sehingga ketika ada yang lesu, kakak kelas coba mengingatkan bahwa ya kamu nggak sendiri, kita berproses bersama. Mungkin itu ya yang itu akhirnya membentuk aktivitas yang produktif di tahun 2015 dulu. Ada semacam event ya mungkin, atau aku mungkin membilang tidak ekskul ya, karena sifatnya waktu itu kayaknya berbasis gotong royong ya antar murid jurusan multimedia SMK 4. Namanya itu From Lens to You gitu. Jadi ada 3 hari. Hari pertama itu dipaparkan materi oleh kakak-kakak kami, kakak kelas 3 di
hari kedua produksi, hari ketiga diputar dan perayaan. Itu setiap di penghujung semester ketika kakak kelas 3 akan lulus, dan itu berlanjut di tahunku, tahun bawahku dan seterusnya gitu sih. Nah, itu sih yang awal mula untuk di SMK. Oh, oke. Berarti tadi kan soal yang buat film Patriot Cilik nih, itu kan masih awal-awal banget tuh Kak. Itu gimana sih cara Kakak buat ngatur kondisi waktu itu, maksudnya dengan peralatan yang ada, gimana sih bisa membuat film sebagus Patriot Cilik itu? Iya ya, tapi itu cukup jauh sekali ya maksudku. Tapi aku akan coba membawa diskusinya ke ranah film pertamaku, karena sebenarnya tidak ada skema yang menurutku berubah dari Sang Patriot Cilik sampai film pertamaku yang Berlabuh. Itu nggak yang terlalu banyak berubah, karena masih basisnya adalah kita memaksimalkan apa yang ada seperti itu. Dalam artian kita tidak terpaku pada capaian-capaian yang itu kesannya hanya sok pamer gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang ingin kita coba utarakan, apa yang mungkin apa sih yang menjadi kegelisahan. Walaupun terdengar klise, tapi aku rasa memahami hal-hal sepersonal itu cukup penting gitu. Jadi ya waktu itu dengan source apa yang ada, misal ada teman yang memiliki kamera gitu, ya udah kita coba kerja bareng gitu, bukan hanya meminjam terus tidak mengajaknya. Dalam arti ada proses di mana juga kita selain membuat film juga membuat hubungan gitu, karena kan film kan tentang hubungan ya. Jadi ya goalnya nggak hanya cuman karya, tapi bagaimana membentuk ya pertemanan gitu. Ikatan itu sih yang akhirnya selalu aku terapkan di sepanjang aku produksi gitu. Ya kalau untuk kasus Sang Patriot Cilik yang sangat jelas ya seperti itu, source-nya apa, terus bagaimana coba kita batasi goals-nya kita nggak yang terlalu gede banget. Misal kita nggak harus pakai kamera yang sangat sinema, enggak. Jadi ya apa aja yang seperti itu, dan tentunya untuk konsumsi dan sebagainya juga dipikirkan gitu, karena ya itu menjadi hal yang krusial juga gitu sih. Yang itu Kak, kan tadi kan Kakak sempat nyinggung yang awalnya tuh jadi soundman, line producer, itu sekarang kan jadi sutradara nih. Nah, first time Kakak jadi sutradara tuh di film apa Kak? Ya kalau ya Sang Patriot aku sutradara dulu ya, tapi ya itu awal aku belajar, tapi aku nggak tahu itu apa sebenarnya sutradara kan. Tapi ketika di ranah community misalnya, aku coba setelah jenjang lulus dari sekolah ya, itu aku di film pertamaku yang judulnya Berlabuh, itu aku rilis di tahun 2020 akhir. Itu film yang aku buat untuk almarhum ayahku gitu kan. Produksinya cukup lama, 2 tahun. Itulah kenapa aku ketika tadi Messi bertanya bagaimana memanfaatkan keterbatasan, ya aku cukup mengalami banyak batasan waktu itu dari segi produksi. Jadi aku coba menyiasatinya dengan mengajak kolaborasi teman-teman. Dan kenapa itu selalu aku bertahanin sampai sekarang, dalam arti 2018 ke 2020 kan waktu 2 tahun ya, dan Waktu COVID juga. itu waktu COVID. Dan kenapa aku masih mengerjakannya, karena itu adalah cerita yang paling dekat denganku seperti itu, sehingga ya aku emang ada tuntutan untuk menyelesaikannya, tanggung jawab dengan diriku misalnya gitu. Dan aku udah mengajak orang gitu loh, kalau film nggak jadi kan akan sangat aku terlalu nakal misalnya gitu kan. Itu sih ya mungkin kalau untuk jenjang profesional, aku rasa film pertamaku Berlabuh sih di tahun 2020. Nah, untuk saat ini Mas Haris lagi ngerjain project apa? Habis Berlabuh mungkin udah ada project lagi atau sedang proses? Iya, udah setelah Berlabuh ada beberapa film lagi yang tentu sudah dapat diakses beberapa di internet. Film terbaruku Pelabuhan Berkabut ya disyuting di tahun 2024. Masih muter di beberapa festival. Terakhir di Pakistan kami dapat Best Direction.
Untuk saat ini ada project tapi belum aku bisa sebut, tapi aku akan syuting di tahun ini. Oke. Dan saat ini lagi membantu kawan mengerjakan dokumenter dan ya menyelesaikan tesis karena aku juga lagi tanggung jawab kuliah ya. Iya. Gitu ya. Nah, untuk tadi waktu buat film dengan berbagai keadaan yang ada itu kira-kira ada nggak Mas cerita yang paling berkesan waktu buat film-film dari dulu sampai sekarang mungkin? Semua proses aku rasa cukup berkesan ya, dalam artian dan pasti kalian teman-teman juga mengalaminya gitu. Tapi yang paling aku ingat itu adalah syuting film pertamaku, karena itu aku benar-benar non profesional. Aku juga memegang kamera sendiri waktu itu. Dan itu syutingnya di tengah laut gitu kan. Jadi aku hanya mengajak teman masa kecilku, teman rumahku gitu untuk syuting, dan aku nggak membayangkan bahwa medan di laut itu cukup memusingkan, sehingga yang aku ajak itu malah mabuk laut gitu, yang akhirnya aku harus membackup audio dan semuanya secara mandiri. Tapi itu akan selalu aku ingat karena apa ya, aku rasa proses-proses awal tuh cukup penting itu, karena kita tuh masih tulus gitu ya. Bukan sekarang nggak tulus membuat film ya, tapi masih kayak nggak memikirkan nanti sakit apa enggak misalnya. Jadi kayak bener-bener ya udah semua waktu itu buat film itu sangat seru banget waktu itu sih. Dan kita nggak memikirkan estetika visual misalnya seperti apa, atau semacam pakem-pakem untuk filmmaking gitu. Jadi benar-benar organik gitu, kayak anak polos bikin film. Itu malah menurutku hal-hal seperti itu yang aku rindukan untuk saat ini gitu sih. Ya, film berlabuh itu malah satu film yang akan selalu aku kenang prosesnya gitu. Itu ya. Literally di tengah laut, Mas? Iya, kami syuting di Semarang ke Karimun. Itu kami 2 kali syuting. Jadi 2018 aku melakukan perjalanan waktu itu masih kuliah, ambil footage sembari riset. Nah, itu yang aku rasa cukup aku dalami ketika aku telah lulus sekolah, itu membuat film harus riset. Itu yang akhirnya menjadi bekalku untuk membuat film seperti itu kan. Kemudian kita syuting, aku harus ngerjain skripsi, jadi aku break itu. Kemudian 2020 sebelum pandemi Februari seperti ini, tabungan aku buat syuting terakhir di kapal lagi. Dan ya aku urutin, jadi aku membuat dokumenter seperti aku gabung itu ya, itu jadi di Agustus gitulah gitu sih. Itu yang ya sangat berkesan. Dan yang lebih berkesan, sebelumnya aku nggak pernah meraba film ini akan diputar di beberapa festival gitu, dan tentu menjadi kejutan buat aku dan kawan-kawanku, karena filmnya pertama kali diputar di Jogja Netpack gitu. Itu kayak wow gitu ya. Ya itu yang gini rasanya ya. Nah, itu akhirnya yang membuatku kayaknya seru deh kalau kita lanjut terus lagi, daripada kita berhenti satu film aja nggak cukup. Iya, jadi kayaknya mimpi kita nggak akan berhenti di sini deh gitu loh. Itu yang selalu aku coba pertahankan gitu. Keren, sih. Keren. Oke, Mas, kalau misalnya kita sebagai pelajar nih yang pengen buat film atau pengen terjun ke industri perfilman, menurut Mas Haris kira-kira kita harus gimana untuk mengawalinya? Mungkin caranya atau apa aja sih yang harus kita siapin dan kita perluin untuk next ke depannya buat film? Tentu aku sangat yakin ya kalau teman-teman karena kita memiliki background yang sama ya, kita ditumbuhkan di sekolah yang sama, kita dari SMK ini. Jadi aku rasa soal teknis dan sebagainya pasti kalian memiliki knowledge yang mencukupi. Tapi aku rasa untuk melengkapi knowledge atau mengeksplor knowledge kita lebih jauh, aku rasa yang perlu itu adalah bagaimana membentuk koneksi gitu. Dalam arti bukan koneksi kamu harus melobi orang penting, enggak. Aku rasa basisnya komunitas tuh memang kayaknya harus banyak relasi. Ya harus kuat gitu. Kita menyamakan satu visi, satu misi, karena filmmaking kan sebuah pekerjaan yang yang sangat jarang dilirik seperti itu. Misal ketika kita bertanya ke orang tua, pasti orang tua akan 50% akan mempertimbangkan atau 70%. Iya. Sehingga menurutku bagaimana kita mendeliver
mendeliver semangat rasa kita itu ke orang-orang terdekat gitu, sehingga terbentuklah support system yang cukup ketika kamu butuh, mereka akan ada gitu. Maksudku memperbanyak jaringan itu juga menjadi hal yang penting gitu. Jadi itu yang menjadi yang aku alami, karena aku setelah lulus nggak mengambil sekolah di film secara resmi di pendidikan gitu kan. Aku mempelajarinya atau tidak. Tapi beberapa waktu ketika aku ada kesempatan datang ke pemutaran gitu, itu tuh aku datang gitu. Ya selain menambah referensi tontonan juga, akhirnya aku bertemu dengan beberapa kawan yang bisa yang bisa mutualisme gitu loh. Aku membantu dia, misalnya dia membantuku. Jadi menurutku bekal itu nggak cuma knowledge, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang itu kan. Ya sosial gitu loh, manusia kan makhluk sosial ya, seperti itu sih. Berdasarkan hasil riset nih, Wah, hasil riset. kalau boleh tahu kenapa Mas Hari selalu membawakan film tentang pesisir atau laut? Iya, aku sebenarnya lebih aku sebenarnya tidak menutup diri untuk membuka ke sebuah topik yang spesifik ya. Dalam arti yang aku coba bicarakan tuh adalah sebuah persoalan sosial yang yang terstruktur. Dalam arti dia tidak muncul secara tiba-tiba, dia muncul memang karena banyak penyebab yang sudah terkumpul, kemudian akhirnya dampaknya berkerasa seperti itu. Yang kebetulan rumahku itu ada di wilayah pesisir itu, dan sebenarnya kalau dibilang film tentang laut atau enggak, hanya satu film yang benar syuting di laut gitu. Dalam arti 4 film yang udah aku buat emang semuanya berada di pesisirnya, tapi saling berkaitan karena kami sebagai masyarakat pesisir hampir sebagian hidup menggantungkan nasib emang untuk di laut gitu kan, karena sumber, misal di pasar ada penjual ikan, ketika itu ada problem di sana, dampaknya maka akan ke darat gitu. Sehingga menurutku aku sebagai anak dan cucu dari keluarga pelayaran, keluarga nelayan, itu nggak bisa lepas dari apa yang sudah dirawat oleh nenek dan buyutku gitu loh. Maksudku ya keluargaku menggantungkan hidup ke laut, maka mungkin aku akan mengcovernya tapi dalam film, bukan sebagai profesi belayar misalnya gitu. Itu sih aku rasa itu yang mungkin ya, itu kayak jadi sugesti aja. Bahkan misal di film terakhirku Pelabuhan Berkabut itu sebenarnya awalnya bukan tentang keluarga pesisir gitu. Aku ingin mengangkat perkara stunting gitu. Dan ternyata ketika aku riset, perkara stunting tertinggi emang kebetulan ada di tempatku gitu loh. Jadi itu akhirnya informasi itu yang memperkuat filmnya gitu loh. Bukan mencari-cari enggak gitu sih. Tapi ya emang kalau ditarik benang merahnya mungkin bisa seperti yang Messi bilang. Itu aku juga sangat mengapresiasi apabila ada pola yang sama dan kamu menemukannya gitu sih. Kalau yang dari film Berkabut itu dapat prestasi apa aja sih Mas kira-kira? Pelabuhan Berkabut itu ya? Iya. Ya itu film pertamaku yang berkolaborasi dengan sebuah organisasi sosial. Jadi selama ini aku bekerja secara mandiri bersama kawan-kawanku di Kura-Kura Film. Tapi untuk kali ini ada rekan kami YB, Yayasan Inisiatif Indonesia Biru itu yang menjadi pemasok materi riset dan lain sebagainya. Kemudian prestasinya tentu film ini dibiayai oleh aku lupa, Layar Indonesiana. Dia dari Kementerian Pendidikan kalau nggak salah, dan itu menjadi pintu experience baru, diputar di Scotland, Glasgow Short Film Festival, yang waktu itu aku juga datang di bulan Maret. Nominasi Piala Citra pertamaku, nominasi toh nggak menang ya tapi ya Tapi nominasi aja. Nominasi. Terus menang Sunbear itu penghargaan film terbaik di Balikpapan, kompetisi di Minikino Bali International Short Film Festival. Terakhir
1 Februari kemarin Best Direction di Mai Karachi Film Festival di Pakistan. Nah itu sih. Nah, itu. Oke. Nah, untuk itu kan ini kan filmnya kan sudah ditayangin kemarin. Harapannya Mas Haris tuh soal film ini penonton tuh nangkepnya gimana sih, Kak? Maksudnya ada penonton tuh mau nangkep atau menilai film ini tuh gimana? Iya, kalau sejujurnya kalau dari aku apa yang ingin aku sampaikan tentu akan sangat berbeda mungkin dengan apa yang penonton tangkap karena penonton memiliki knowledge yang berbeda denganku. Misal dia memiliki pengalaman yang jauh lebih dalam terkait suatu hal dan aku nggak memilikinya. Mungkin dan itu di bawah nggak di apa ya? Itu nggak bisa aku kontrol seperti itu. Jadi yang ingin aku concern adalah isu pangan, isu stunting, itu aja sih yang ada di filmku. Tapi kalau penangkapan penonton beragam, aku malah sangat tertarik untuk mengetahuinya seperti itu sih. Jadi aku nggak menutup filmku harus saklek bicara ini ya nyampe ini. Aku rasa film sebagai media komunikasi juga sangat fluid gitu loh. Kita nggak bisa maksa penonton untuk ikut kita gitu. Iya. Itu sih. Nah, sekarang kita mau bahas topik yang lagi tren-trennya nih Mas, tentang dracin dan video-video pendek. Iya, iya. Nah, sekarang kan lagi rame banget tentang vertikal drama atau dracin. Menurut Mas Haris, apa itu vertikal drama atau dracin? Itu definisinya ya film yang banyak vertikal loh tentu ya. Maksudnya kalau Iya sih, ya nggak salah sih. ya tapi aku menarik, aku paham maksudnya Messi. Ya film vertikal dracin itu emang menurutku apa ya? Jujur aku tidak terlalu dalam mengikutinya. Tapi untuk film vertikal itu kan tumbuhnya di era pandemi kalau nggak salah ya. Yeah, jadi ada beberapa kreator yang mengumpulkan video-video mereka dari rumah kemudian digabung jadi sebuah film pendek gitu. Kalau nggak salah judulnya XYZ atau apa di YouTube kayaknya ada. Dan sekarang merambah ke drama Cina. Drama Cina dan CEO Laguna. CEO yang aku sering menemuinya itu malah menemui apa ya jokes-jokesnya di reels gitu loh. Iya, itu sering VO-nya sangat otentik banget gitu. Apalagi kalau di dubbing bahasa Indonesia. Ya itu sangat jadi daya tarik ya. Aku malah cukup tertarik dan aku sangat ingin kalau misalnya ada kesempatan untuk syuting drama Cina, drama Cina aku sangat mau gitu loh. Maksudku itu medium yang baru, hanya 4 menit misalnya. Yeah. Tapi misal mamaku bisa menontonnya itu kayak suatu yang prestis gitu. Dan menurutku itu menjadi medium yang mungkin saat ini banyak sekali pembuat film atau apa yang udah mulai membaca film drama Cina itu menjadi sebuah storytelling yang baru gitu loh. Yeah. Karena adaptasi teknologi juga. Misal kita bisa tahu bahwa platform streaming juga udah mulai digemari. Aku rasa juga teman-teman pasti juga udah sering mengakses Disney, Netflix, Yes. YouTube lah minimal gitu. Itu kan menjadi sebuah analogi bahwa pasar nggak akan berpusat ke bioskop aja misalnya. Yeah. Nah, sehingga adaptasi itu mungkin menjadi sebuah solusi ketika industrinya lagi lesu misalnya seperti itu. Itu menjadi sebuah terobosan yang menarik gitu loh. Iya, drama Cina ya karena sangat membekas gitu loh CEO yang pura-pura bangkrut misal atau dia gembel gitu kan. Iya. Tapi sebagai seorang filmmaker nih melihat adanya pergeseran tontonan yang dari film layar lebar atau horizontal ke vertikal drama itu gimana Mas? Maksudnya dari yang bioskop tiba-tiba langsung ke reels gitu. Itu mungkin akan pengaruhnya ke ke daya konsumsinya. Jadi menurutku bioskop akhirnya tidak hanya sebagai tidak hanya sebagai ruang yang dipertimbangkan untuk menonton, tapi juga bagaimana memarketingnya. Menurutku itu akhirnya cukup merambah ke beberapa aspek gitu loh. Tapi sinefil atau penggemar orang yang gemar nonton film, aku rasa dia akan tetap memilih bioskop untuk menyalurkan misal kerinduan dia mendengarkan sound
Atmos Yang 7.1 sangat menggelegar itu. misalnya ya. Dan menurutku experience beberapa film itu emang nggak bisa, experience-nya akan sangat berbeda ketika apabila kita menonton di layar HP, laptop gitu. Misal ketika menonton film Jumbo misalnya, itu hal sederhana yang menurutku ketika aku menonton ya itu sangat sangat sentimental buatku gitu loh. Dan ketika aku merewatch-nya ternyata emosinya nggak Nggak dapet. yang pertama. Jadi emang menurutku bioskop tetap menjadi ruang yang dengan kegelapannya, cahayanya dari depan, itu memberikan experience yang berbeda sih. Ya menurutku ini hanya langkah strategi aja untuk bagaimana memetakan ketika kita punya karya, bagaimana ke sosmed, bagaimana ke bioskop, yang kurang seperti itu sih. Nah, terus sekarang itu Mas, kan tadi kan udah bahas-bahas soal anak DKV, kan sekarang belakangan ini udah pengen banget jadi filmmaker atau terjun ke industri perfilman nih. Nah, kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman yang pengen ngejar passion di bidang film ini? Tapi Messi yakin mau di film? Ya kalau saya mah jadi artisnya ya. Iya, kalau menurutku apa ya, yang bisa mungkin dari experience yang udah aku dapat, aku hanya coba merekomendasi buat teman-teman sangat penting untuk bergaul dengan dengan orang yang memiliki visi yang sama dan memiliki ketertarikan yang sama gitu. Karena ketika kamu hanya terjebak di ruangmu, kamu walaupun kamu memiliki knowledge gitu, tapi kamu mungkin aku gimana ya, sulit menjelaskannya sih. Aku di titik ini juga karena ada orang-orang yang sangat support di balikku, misal pasanganku misalnya, terus beberapa kawan gitu, sehingga itu menjadi penting untuk teman-teman seperti Messi dan yang lagi bersekolah sekarang untuk ke industri ya, membentuk koneksi dengan sesama pegiat, misal komunitas film pelajar yang ada di Semarang, itu menjadi hal yang krusial sih, karena ya kamu pasti akan menemui dia lagi ketika next kamu akan emang di film gitu. Yes. Dan orang itu akan di film, aku rasa kalian akan bertemu lagi gitu loh. Yes. Jadi ya banyakin koneksi berjejaring. Selain kita sebagai pembuat film ya menonton film tentunya, misal ya minimal nonton Drajin, aku pikir Drajin juga ada positifnya gitu ya, ambil, tapi positif kan nggak harus dari kelebihan, misal kekurangan kan bisa jadi kelebihan buat kamu toh. Itu aku rasa itu sih. Jadi ya knowledge, jejaring ya, sama merawat mimpi itu ya kayaknya akan sangat sulit, tapi ya aku rasa kalian bisa lah, karena kita kan ditumbuhkan di satu alma mater yang sama gitu loh. Gitu tapi sih. Jujur sebagai siswa ya Mas, kita tuh masih sering buat filmnya tuh kayak minder gitu loh Mas, kayak ini kalau ditonton orang gimana ya, takut alurnya nggak nyambung atau lain sebagainya gitu loh. Itu gimana ya Mas? Jujur gak pede. Tapi aku rasa ketakutan pasti semua filmmaker pasti masih ada ketakutan, termasuk aku ketika membuat film juga ada pertimbangan apakah filmku akan nyampe 100% atau enggak, itu pasti ada gitu. Tapi aku rasa walaupun terdengar sering aku dengar, dan film yang baik atau film yang selesai, jadi ya aku rasa salah satu step belajar ya memahami kegagalan itu, mungkin itu aku rasa juga kita harus siap loh. Maksudku nggak 100% kita di film pendek akan mulus gitu, dan penolakan, reject, kekalahan tuh aku rasa akan menjadi pembelajaran lain gitu loh. Yes. Gitu sih. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, pokoknya kalau misalkan mau buat film atau apapun itu, pede aja dulu gitu nggak sih Kak? Ya pede, dan kalian kan pasti udah punya knowledge-nya kan, kalian paham sih. Kalian membuat materi apa gitu, nggak mungkin kamu membuat film bawa kamera tapi nggak mau syuting apa gitu kan. Oke, terima kasih banyak ya Mas Haris sudah meluangkan waktu dan sharing pengalamannya. Jangan lupa teman-teman kepoin karya Mas Haris juga selanjutnya, dan jangan lupa follow akun Instagramnya. Apa Mas? Ya apalah, kamu dari sana belum? Ya, RIS YULIYANT. Oke. Ya. Oke, sekian Haris Yuli Yulian juga ya. Jangan lupa
subscribe, like video ini, dan komen sebanyak-banyaknya, share juga ke keluarga kalian. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih Kak Aris. semuanya.